Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Jemaat terkasih, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan setiap hari dan merenungkan firman itu siang dan malam adalah bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Tapi sayangnya banyak orang Kristen menganggap ini sebagai hal yang remeh atau hal sepele di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itulah sebabnya jarang sekali ditemukan orang Kristen rajin membaca Alkitab atau membuka Alkitab, kecuali pada hari Minggu pergi ke gereja. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan hari ini kita memperhatikan bahwa Tuhan menasihatkan kepada Yosua saat ia dipercaya untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan katakan bahwa dia harus memperkatakan kitab Taurat ini, merenungkan siang dan malam, supaya apa yang dilakukannya, perjalanannya bersama dengan bangsa Israel dapat berhasil, atau apa yang diperbuatnya bisa beruntung. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat Yosua menerima tugas tersebut, dia masih muda, dan tugas yang dipercayakan kepadanya bukanlah tugas yang mudah, karena dia masih muda. Dia harus menggantikan Musa, pemimpin yang hebat yang sudah teruji. Bahkan bangsa yang dipimpinnya ini adalah bangsa yang terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, sulit diatur, dan suka memberontak. Bahkan terlebih lagi, tanah yang akan mereka masuki bukanlah tanah yang tidak berpenghuni, melainkan tanah yang penduduknya besar-besar seperti raksasa. Dan dalam keadaan seperti ini, Yosua merasa khawatir, Yosua merasa takut. Tetapi dalam keadaan seperti ini, Tuhan memberikan nasihat dan menjanjikan jaminan penyertaan bagi Yosua. Tuhan akan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Artinya bahwa Tuhan menyertai dia, maka dia harus punya sikap yang benar di dalam kehidupannya. Sikapnya yang benar yaitu dia harus memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan Taurat itu, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka apa yang dilakukannya akan berhasil lewat perenungan firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan menjadi senjata bagi dia. Firman Tuhan menjadi senjata juga bagi setiap kita orang percaya dalam melawan musuh kita. Firman Tuhan adalah salah satu senjata atau perlengkapan rohani bagi orang Kristen. Firman Tuhan menjadi pedang roh. Efesus 6 ayat 17 bagian B, dan pedang roh yaitu firman Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, seperti yang dikatakan Tuhan kepada Yosua, itu juga akan berlaku bagi kita orang percaya, bahwa kita harus punya sikap yang benar kepada firman Tuhan. Kita harus punya sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Sikap kita yaitu janganlah lupa kita memperkatakan firman Tuhan. Yang Yosua lakukan dalam memimpin bangsa Israel, Tuhan katakan dia menyertai Yosua, tetapi Yosua tidak boleh lupa memperkatakan firman Tuhan. Artinya bahwa dia harus sering membaca firman Tuhan, membicarakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Dengan memperkatakan firman Tuhan dapat menghasilkan kebenaran yang berhasil kepada apa yang Tuhan kehendaki. Jemaat Tuhan yang terkasih, Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kehidupan orang Kristen atau orang percaya, firman Tuhan harus disampaikan, diperkatakan lebih banyak daripada porsi-porsi yang lain seperti kesaksian, pengalaman hidup, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Firman Tuhan harus prioritasnya lebih banyak daripada itu semua. Dalam 1 Petrus 4 ayat 11 mengatakan, kalau ada yang berbicara, hendaklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Firman itu berkuasa dan kuasanya akan bekerja secara maksimal. Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jemaat Tuhan yang terkasih, itu hal yang pertama. Yang kedua adalah sikap kita yang benar terhadap firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan tersebut. Jemaat Tuhan yang terkasih, dikatakan tadi bahwa Tuhan mengatakan kepada Yosua bukan hanya memperkatakan firman Tuhan, tetapi dia juga harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, agar ia dapat bertindak hati-hati, dan artinya bahwa ia dapat bertindak dengan tepat. Ia harus belajar dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi prioritas hidupnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kebanyakan orang Kristen sering bahkan mengabaikan hal ini dan hanya dilakukan dalam waktu-waktu tertentu saja, seperti saat mendengar khotbah. Saat mendengar khotbah, orang Kristen akan merenungkan firman yang diberikan oleh pengkhotbah. Tetapi dalam kehidupan setiap hari, di rumah dan dimanapun, orang Kristen kadang lalai dalam merenungkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari merenungkan firman Tuhan, dari membaca firman Tuhan, Timotius hidupnya dituntun dan dia mendapat hikmat tentang keselamatan karena dia rajin membaca Alkitab, membaca kitab suci dari kecil. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan tekun merenungkan firman Tuhan, kita pun dalam menghadapi tantangan, kita akan mendapat hikmat dari firman Tuhan yang sering kita renungkan. Dan ada jalan keluar dari setiap tantangan atau masalah yang kita hadapi. Jemaat Tuhan yang terkasih, bila kita mulai mempraktekkan secara seimbang dengan memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Allah bekerja secara nyata di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, janganlah lupa perkatakan firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan semuanya ini harus dilakukan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan kita. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan hari ini. Tuhan, tolong kami sebagai orang Kristen, orang percaya. Kami bisa memperkatakan firman Tuhan. Kami bisa merenungkan firman-Mu. Dan kami boleh taat akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.